Ayo kita siapkan hati kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Engkau perlindunganku. Kiralah pataka ya rala pasandi. Bersamamu ku takkan goyah. Engkau benteng hidupku. Engkau perlindunganku. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Engkau melindungi kami. Mari biar setiap kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Ora patah saya rala barala 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 barala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu. Haleluya. Biar hati berat-Mu mengalir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Orala patakaya rala patakaya rala barala 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 barala. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir. Terima kasih, terima kasih. Tuhan limpahi kami dengan kekuatan-Mu. Limpahi kami Tuhan. Ora patakaya rala barala 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 barala. Tuhan jamah hati kami. Tuhan jamah hidup kami. Tuhan terus perlengkapi kami. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Biar seumur hidup kami mau melayani Tuhan. Shirala patakaya rala barala 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 barala. Orala patakaya rala barala 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 barala. Orala patakaya rala barala barala barala. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kami boleh belajar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya persilahkan Lauser untuk berdoa. Terima kasih Pak Gembala atas waktu yang telah diberikan. Shalom saudara. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus benar, ada kuasa di dalam nama-Mu. Karena itu dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah belajar sampai pembahasan Kolose 3. Ini adalah firman-Mu, dan karena itu dimaksudkan untuk membangun kami. Firman-Mu juga dimaksudkan untuk teguran dan koreksi kami. Berikanlah jemaat-Mu, dan juga tidak lepas hamba-Mu sendiri saat ini. Hati kami dibuat sedemikian rupa, sehingga kami siap untuk dikoreksi oleh firman-Mu. Ini berarti ya Tuhan Yesus, kami datang bukan untuk meragukan firman-Mu ini, tapi untuk dihakimi oleh kata-kata ini. Lakukanlah ini untuk kami berdoa dengan pekerjaan Roh Kudus, membuat kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Berikan kami makanan kami secukupnya, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada pencobaan. Dan semua ini kami panjatkan hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus.
Kami mohon dalam namanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya sangat penting sekali. Cukup keras, tetapi bagus untuk kita. Karena manusia di dalam Kristus adalah ya kita ini sekarang. Karena kita sudah menerima Yesus, maka kita telah diubah menjadi manusia baru. Dan Paulus memberikan 3 prinsip untuk menjadi manusia baru di dalam Kristus. Jadi Kolose 1 sudah berbicara tentang Yesus Kristus, bagaimana Paulus menjadi pelayannya. Kedua, bagaimana Paulus mengecam filsafat kocong, kata-kata indah, legalisme, mistisme, dan asketisme. Kolose 3 sampai Kolose 4, seluruhnya itu adalah bagian praktikal. Kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, ini personal. Kedua, berkomunitas di dalam Kristus. Ketiga, berkeluarga di dalam Kristus. Keempat, pelayanan perkataan di dalam Kristus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperlakukan rekan sekerja di dalam Kristus. Dan terakhir, Filemon itu akan berbicara tentang persaudaraan di dalam Kristus dan perbudakan. Oke, saudara, saya mulai. Jadi mulai dari pasal 3 sampai akhir kitab Kolose, Paulus memberitahu kita apa yang harus kita lakukan karena kita ada di dalam Kristus. Praktikal. Firman Tuhan secara indikatif menunjuk dan secara imperatif memerintah mengatakan siapa kita, apa kedudukan kita di dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan karena kita ada di dalam Kristus. Dengan kata lain, dia mengatakan seperti ini untuk mengatakannya secara singkat. Anda berada di dalam Kristus. Sekarang bertindaklah sedemikian rupa sehingga itu konsisten dengan apa yang Anda akui, yang Anda percayai, dan apa yang sebenarnya telah Anda diciptakan di dalam Yesus Kristus. Anda telah bersatu dengan Kristus. Kebenaran ini tentang Anda. Sekarang hiduplah dengan cara yang mencerminkan konsistensi yang mengalir keluar dari kenyataan bahwa Anda bersatu dengan Kristus. Karena itu, saudaraku, kita tidak boleh meremehkan pentingnya mengetahui kebenaran dan ajaran Alkitab. Bagi Rasul Paulus, kita tidak dapat menjalani kehidupan Kristen kecuali kita memahami kebenaran Kristen. Saudara, saya mulai tentang manusia baru. Yesus pernah mengatakan, Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini tidak mengatakan bahwa dengan kekuatan sendiri kita berusaha untuk menjadi sempurna, karena itu tidak mungkin. Tetapi Yesus mengatakan, seolah-olah mengatakan begini, jika Anda ingin menjadi sempurna, saya bisa membantu Anda untuk menjadi sempurna. Dan dia serius dengan apa yang dia katakan. Mereka yang menempatkan diri di dalam tangannya akan menjadi sempurna. Sebagaimana Yesus Kristus adanya sempurna. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam hikmat, sempurna dalam sukacita, sempurna dalam keindahan, dan sempurna dalam kekekalan. Saudara, perubahan menjadi manusia baru yang sempurna ini tidak akan selesai dalam hidup ini. Karena kematian adalah bagian penting dari kesempurnaan. Seberapa jauh perubahan akan terjadi sebelumnya kematian pada orang Kristen itu tidak pasti. Jadi saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang Kristen. Jika kekristenan itu benar, mengapa bukankah orang Kristen harusnya lebih baik daripada semua orang non-Kristen? Kalau Kristen itu benar, bukankah orang Kristen itu seharusnya lebih baik daripada orang non-Kristen? Apa yang ada di balik pertanyaan itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal dan sesuatu yang perlu kita renungkan dengan serius, saudara. Bagian yang masuk akal adalah ini. Jika pertobatan seseorang tidak membuat perbaikan lahiriah seseorang dalam tindakan, jadi jika dia terus menjadi sombong atau dengki atau iri atau ambisius seperti dia sebelumnya, maka kita pikir kita harus curiga bahwa pertobatannya sebagian besar bersifat imajiner. Dan setelah pertobatannya asli pun, setiap kali orang berpikir telah membuat kemajuan, itu pun harus diuji. Itu pun merupakan ujian untuk diterapkan. Baik perasaan, wawasan baru, minat yang lebih besar pada agama tidak berarti apa-apa, kecuali jika itu membuat kita berperilaku dengan karakter yang lebih baik. Seperti halnya dalam penyakit, kalau kita merasa lebih baik, itu belum tentu baik, kecuali termometer dan hasil lab menunjukkan hasil-hasil yang baik. Nah, dalam pengertian itu,
Dunia luar cukup tepat untuk menilai kekristenan dari buahnya. Kristus juga menyuruh kita untuk menilai dengan hasil, dengan buah, saudara. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Ketika kita orang Kristen berperilaku buruk atau gagal berperilaku baik, kita membuat kekristenan tidak dapat dipercaya di luar dunia. Kehidupan kita yang tidak menghasilkan karakter yang berubah menjadi yang lebih baik, membuat dunia luar berbicara. Dan kita memberi mereka alasan untuk berbicara sesuatu yang menimbulkan keraguan atas kebenaran kekristenan itu sendiri. Mereka menilai tidak ada yang menarik dari agama Kristen. Orang-orangnya sama aja seperti kita. Kita harus ingat bahwa agama-agama pagan pada zaman Paulus tidak banyak berbicara atau tidak berbicara apa-apa tentang moralitas pribadi, tentang karakter yang diubahkan. Seorang penyembah hanya bersujud di depan berhala, meletakkan sesajennya, meletakkan persembahannya di atas mezbah, dan kembali menjalani kehidupan lama yang penuh dosa. Apa yang diyakini seseorang tidak memiliki hubungan langsung dengan bagaimana dia berperilaku, dan tidak ada yang akan mengutuk seseorang atas perilakunya. Nah, itu agama pagan. Tetapi, iman Kristen membawa konsep yang sama sekali baru ke dalam masyarakat pagan. Masyarakat dunia luar. Saudara, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai memiliki hubungan yang sangat pasti dengan bagaimana kita berperilaku. Bagaimanapun juga, iman kepada Kristus berarti bersatu dengan Kristus. Jika kita berbagi hidupnya, kita juga harus mengikuti teladannya. Kita tidak dapat hidup di dalam kita oleh rohnya, namun mengizinkan kita untuk hidup dalam dosa. Karena itu, dalam pelajaran manusia baru hari ini, Paulus menghubungkan dua doktrin yang sebelumnya telah diajarkan, Kolose 1 dan Kolose 2, dengan kewajiban di bagian ini dengan memberikan 3 instruksi kepada para pembacanya. Yang pertama, manusia baru akan mencari perkara surgawi. Yang kedua, manusia baru akan mematikan hal duniawi. Yang ketiga, manusia baru akan diperbaharui menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Inilah topik kita hari ini. Kita baca firman Kolose 3 ayat 1-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah Ceteo, perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Yang kedua, saudara, karena itu, matikanlah nekro dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Semuanya ini mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang ketiga, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, anak haino, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, Yesus Kristus. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada 3 kata yang menjadi kata kunci di sini. Pertama adalah carilah. Nah, carilah di sini bukannya cari ya dapat, ketemu ya oke, nggak ketemu ya oke, atau cari aja gitu. Kalau ketemu ya oke. Tetapi di sini adalah cari sampai dapat. Di sini ada unsur desire, hasrat untuk mencari ini sampai dapat, menuntut, to require, to demand, JTO, ya.
Nah, kedua adalah matikanlah. Matikanlah ini adalah mortify. Necro, ya. Artinya apa? Dibikin tidak berfungsi lagi. Dimortifikasi, dibuat tidak dapat mengendalikan kita lagi. To kill, to render weak, atau to render important, ya. Yang ketiga adalah anakaino, diperbaharui. Artinya apa? Dibuat baru, diperbaharui, di-develop untuk menjadi level yang baru. Misalnya dulunya kita lebih nggak ada sedikit setengah-setengah bisa tahan marah, sekarang bisa dibuat lebih sabar lagi, dibuat lebih mengasihi lagi, dibuat lebih lemah lembut lagi, pengendalian kita tambah. Nah, seperti itu sesuai dengan gambarnya Yesus Kristus. Nah, 3 ini merupakan kata kerja, ya. O ini artinya terus menerus. JTO, nekro, anakaino, seperti yang dulu kita kata pikirkanlah, praso, ya. Nah, segala macam yang ada o-nya itu di belakang bahasa Yunani, itu artinya segala sesuatu yang dikerjakan terus menerus. Present participle. Nah, jadi the new man, manusia baru itu ada 3. Kita harus punya hasrat sesuatu yang surgawi. Carilah sampai dapat yang surgawi. Yang kedua, kita harus mematikan yang duniawi. Yang ketiga, kita harus diperbaharui di dalam Kristus. Oke, saudara, saya mulai. Yang pertama adalah carilah perkara surgawi. Pertama-tama, perhatikanlah bahwa Paulus mengatakan kepada kita bahwa orang Kristen harus mengarahkan hati mereka pada hal-hal yang di atas. Dalam ayat 1, ia berkata, karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, diidentifikasi atas kebangkitan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Apa yang Paulus katakan? Paulus mengatakan bahwa kita harus mengarahkan perhatian kita pada hal-hal rohani. Disitulah harusnya hati kita berada. Perhatikan dalam perikop ini bahwa struktur Paulus tentang keberadaan kita di dalam Kristus dan apa yang harus kita lakukan di dalam Kristus adalah utuh. Hati kita benar-benar utuh, gitu loh. Paulus telah memberitahukan Anda, siapa Anda? Anda adalah orang yang telah percaya Yesus dan telah diidentifikasi dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena Anda sebagai orang Kristen telah dipersatukan dengan Kristus, dan karena Anda telah dibangkitkan bersama Kristus, oleh karena itu, arahkan hasrat. Hasrat itu desire, keinginan yang terus-menerus pada hal-hal di atas. Tetapkan keinginan Anda, kerinduan Anda, hati Anda pada berkat-berkat dan prinsip-prinsip rohani yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Itu tidak berarti bahwa kita tidak peduli pada hal-hal duniawi. Itu tidak berarti bahwa kita adalah bos yang buruk, udah nggak peduli lagi sama karyawan yang buruk, yang nggak mau kerja, taunya baca Alkitab aja. Atau teman yang buruk. Paulus akan berbicara tentang bagaimana menjadi saudara yang baik, pengusaha yang baik, karyawan yang baik dalam pasal-pasal berikutnya. Dia tidak mengatakan jangan khawatir tentang hal-hal duniawi, tetapi dia mengatakan di mana kesetiaan Anda, di mana hati Anda berada, di mana prioritas Anda. Apa yang dia katakan sangat dekat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dia berkata, Matius 6 ayat 33, ini sangat populer, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang paling Anda syukuri dari Tuhan Yesus? Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan aku berkat jasmani. Itu nggak salah juga. Tapi pernah nggak Anda, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah membentuk hatiku. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi aku sekarang bisa sabar, bisa mengendalikan diri saya, dan saya makin lepas dari dosa. Itu semua bukan karena jasa saya, tetapi karena kasih sayang Anda kepada saya. Kalau itu yang Anda syukuri, berarti Anda sedang memikirkan hal-hal yang di atas. Apakah Anda merindukan sesuatu dari Tuhan Yesus? Saudara, dengan kata lain, apakah Anda mencintainya? Penerapan yang baik dari perikop ini adalah bertanya kepada orang-orang ketika mereka berpikir tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ketika Anda mengucap syukur kepada Tuhan Yesus,
apa hal pertama yang Anda syukuri kepadanya? Jika itu terutama hal-hal duniawi, berkat-berkat duniawi, itu mungkin mengatakan sesuatu kepada Anda tentang keadaan jiwa Anda. Jika Anda pertama-tama bersyukur atas berkat-berkat duniawi dan bukan untuk hal-hal di atas, itu mungkin memberitahu Anda sesuatu. Saudara, memang tidak salah untuk bersyukur atas berkat-berkat duniawi dari Tuhan Yesus. Tetapi, jika pertama-tama Anda bersyukur atas berkat-berkat duniawi dan tidak pernah bersyukur atas asal hal surgawi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, itu mungkin memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah dalam prioritas hidup Anda. Paulus mengatakan prinsip pertama, tetapkan hasrat hatimu pada hal-hal di atas. Di mana hartamu berada, di sana juga hatimu berada. Apakah Tuhan Yesus adalah hartamu? Apakah hal-hal di atas adalah harta Anda? Ini adalah ujian yang baik untuk melihat apakah kita ada di dalam Kristus atau tidak. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Paulus tahu kenapa ini ditekankan sekali sama Paulus, carilah hal-hal di atas. Yang kita ingini harusnya berkat rohani. Karena ini mutlak diperlukan untuk pertumbuhan Kristen, saudara. Dan ini juga mutlak diperlukan untuk memerangi dosa. Nanti pada bagian 2 yaitu mortifikasi dosa, saya akan jelaskan bahwa bagaimana cara kita mortifikasi dosa, hiduplah oleh roh. Jadi kalau kita mengarahkan hati kita kepada hal-hal surgawi, otomatis kita tidak pengen lagi yang hal-hal duniawi. Hatimu harus tertuju pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus haruslah orang yang kamu dampakkan. Berkat-berkat yang ditemukan di dalam Dia haruslah berkat-berkat yang menjadi prioritas utama Anda. Samuel Rutherford pernah berkata, keinginan atau lebih banyak anugerah dan rintihan yang tidak dapat diucapkan adalah rasa sakit yang tumbuh dan kita harus merasakannya lebih dan lebih lagi. Jadi kerinduan itu harus lebih dan lebih lagi. Itu semua nanti ada dipaparkan dengan baik di Kidung Agung, saudara. Bagaimana seorang pengantin wanita itu sangat rindu kepada pengantin pria. Itu artinya carilah hal di atas. Saudaraku, jika kita tidak merasakan kerinduan ini, kerinduan terhadap Tuhan Yesus, itu mungkin tanda bahwa Tuhan Yesus mungkin tidak bekerja dalam hati kita. Saya tidak tahu ya, ini saya cuma mungkin, saudara. Dan lebih baik kita melakukan sesuatu untuk lebih memahami Dia, lebih mengenal dengannya, dan belajar tentang Kristus. Karena orang Kristen mengalami kelaparan rohani akan Tuhan Yesus. Itu udah pasti. Hasrat mereka diatur pada hal-hal yang di atas, yaitu di mana Yesus Kristus bertata. 1 Yohanes 5:12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di dalam Kristus kita mati dan hidup pada saat yang sama. Mati terhadap dosa dan hidup di dalam Kristus. Seseorang berkata, hidup adalah untuk apa yang Anda inginkan. Seorang anak kecil mungkin menjadi hidup ketika Anda berbicara tentang mainan atau es krim. Seorang remaja mungkin menjadi hidup ketika Anda menyebutkan hangout atau dating, saudara. Tetapi Paulus menulis, karena bagiku hidup adalah Kristus. Yesus Kristus adalah hidup Paulus dan dia hidup untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Begitu juga seharusnya dengan orang percaya. Namun, ketika Yesus memberi kita hidupnya, Dia sebenarnya telah mengangkat kita keluar dari kubur dan menempatkan kita di atas tahta di surga. Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan kita duduk di sana di dalam Kristus, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Apa artinya kita tersembunyi di dalam Kristus? Artinya kita bukan milik dunia lagi, saudara. Kita hidupnya udah tersembunyi, tetapi milik Kristus. Dan sumber kehidupan yang kita nikmati hanya berasal dari Dia. Tersembunyi di dalam Kristus berarti keamanan dan kepuasan yang kekal. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang tersembunyi sejauh menyangkut dunia. Karena dunia tidak mengenal Kristus. Lingkup kehidupan kita bukanlah di bumi, melainkan di surga. Dan hal-hal yang menarik dan menggairahkan kita adalah milik surga, bukan milik bumi.
Ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan tanggung jawab duniawi kita. Bukan. Sebaliknya itu berarti bahwa motivasi dan kekuatan kita berasal dari surga, bukan dari bumi. Orang percaya duduk di tata bersama Kristus, kita harus terus-menerus menjaga hasrat saudara, kasih sayang, perhatian kita tertuju pada hal-hal surgawi. Melalui apa saudara? Firman Tuhan, doa, serta melalui penyembahan dan pelayanan. Ya, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini saya akan kasih contoh-contoh bagaimana kita mencari yang di atas. Anda akan bertanya seperti ini, apakah saya ingin Tuhan Yesus kembali ke bumi dan kita rindu ke surga? Apakah saya sering mendengarkan Tuhan Yesus melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui buku rohani, melalui percakapan sehari-hari, saat teduh, serta kesaksian? Apakah saya banyak berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan? Apakah saya sering berpikir tentang Tuhan Yesus dan kekekalan? Dan yang terakhir, apakah saya sangat ingin melayani Tuhan Yesus? Nah, saudara, ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Ini adalah rekomendasi saya aja, ya. Pertama, renungkan Alkitab. Kita renungkan kata-kata, tindakan, karakter, dan kemuliaan Tuhan Yesus. Pikirkan tentang kedatangan dan kekekalan Tuhan Yesus. Saudara, sisihkan waktu setiap hari untuk berpikir panjang dan penuh dengan kerinduan saudara. Ini akan meluas ke dalam kesadaran yang bertumbuh akan Kristus setiap saat. Saudara harus menikmati pengetahuan pribadi yang lebih dalam tentang Tuhan Yesus dan ikatan yang lebih dekat dengannya melalui firman Tuhan. Yang terakhir, Anda harus melayani Tuhan Yesus sebagai persembahan tubuh yang hidup. Saudara, semoga ini lumayan jelas. Itulah yang artinya mencari perkara-perkara di atas, saudara. Yang kedua adalah mortifikasi dosa. Saya baca langsung yang kedua, Kolose 3:5. Karena itu, matikanlah, dibuat tidak berfungsi dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu, orang Kolose jangan melakukan itu. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu bagian kedua, saudara. Matikanlah hal-hal duniawi. Mortifikasi dosa. Nah, Paulus melanjutkan dengan mengatakan dalam perikop ini mulai dari ayat 5 bahwa orang Kristen harus terlibat dalam mortifikasi dosa. Richard Baxter pernah berkata, bunuh dosa sebelum dosa membunuhmu. Bunuh dosa sebelum ia membunuhmu. Dosa, meskipun ia selalu muncul kepada Anda sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang begitu enak pada awalnya, pada akhirnya akan menghancurkan Anda. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam kehidupan Kristen, kita harus membunuh dosa. Saya ingin saudara juga memperhatikan bahwa Paulus di sini tidak membuat tindakan membunuh dosa ini opsional. Itu adalah satu paket dalam menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bukan menjadi. Itu adalah satu paket dalam kodrat kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Cari perkara surgawi itu juga bukan opsional. Membunuh dosa juga bukan opsional. Itu adalah hal yang dilakukan oleh orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, dimerdekakan di dalam Kristus. Ada beberapa orang berbicara seolah-olah kita dapat diselamatkan oleh Kristus tanpa dia bekerja di dalam hidup kita. Oh, saya diselamatkan tapi saya nggak mau dia ada di dalam hidup kita. Itu nggak mungkin. Rasul Paulus mengatakan di sini orang Kristen akan membunuh dosa dalam hidupnya. Paulus memberikan alasan untuk itu dan dia memberitahukan kita mengapa kita harus membunuh dosa. Jawabannya ada di ayat 6. Ayat 6, karena hal-hal ini, karena dosa-dosa ini, murka Allah akan datang. Paulus mengatakan bahwa Allah akan menghakimi dunia karena dosa, dan karena itu kita harus membunuh dosa, karena Tuhan akan menghakimi dosa.
Jadi kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh tentang dosa, kita tidak boleh bersikap apatis terhadap dosa, kita harus membunuhnya, dan kita harus berusaha mengusirnya dalam hidup kita. Dan perhatikan betapa dekatnya dosa ini dengan kehidupan kita. Paulus mengatakan itu ada di dalam anggota tubuh duniawi kita. Mortifikasi hal-hal ini sampai dia tidak berfungsi lagi, sampai dia impotent, sampai dia tidak memiliki kendali lagi atas hidup Anda. Dia berbicara tentang dosa seolah-olah itu adalah bagian tubuh. Itu menjadi begitu terjalin dalam kehidupan kita sehingga perlu dicabut dan diabstraksikan dalam tubuh kita, yaitu perlu dibunuh. Nah, di sini Rasul Paulus berkata bahwa kita harus mematikan dosa secara khusus, dan dia memberitahu kita secara khusus 5 kategori dosa yang harus dibunuh. Pertama katanya, bunuh percabulan. Rasul Paulus memusatkan perhatiannya pada dosa seksual. Percabulan dalam perikop ini mengacu pada perilaku seksual yang terlarang. Dosa seksual yang terlarang. Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Kolose yang datang dari kebudayaan amoralitas yang sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu. Dia khawatir bahwa mereka akan dipengaruhi lagi oleh pemikiran dan pola pikir dan perilaku budaya mereka. Dan dia mengatakan itu untuk membunuh amoralitas semacam itu. Kedua, dia mengatakan untuk membunuh kenajisan. Bukan hanya percabulan, tapi juga kenajisan. Apa yang Paulus bicarakan? Kenajisan mengacu pada kekotoran pikiran kita, niat kita, saudara. Apa yang dia coba masukin adalah kepala kita. Dia mencoba masuk ke dalam kehidupan pemikiran kita. Dia mengatakan jangan hanya membunuh dosa dalam perbuatan Anda, tindakan Anda. Anda melakukannya dalam kehidupan pikiran kita juga. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan. Dia telah mengatakan membunuh amoralitas dan kenajisan. Ketiga, Paulus mengatakan untuk mematikan hawa nafsu dan nafsu jahat. Apa yang dia maksud di sini? Dia mengatakan jika keinginan Anda tidak berubah, maka pikiran Anda akan kembali kepada kehidupan sebelumnya. Dan perilaku Anda akan kembali seperti sebelumnya. Anda tahu bahwa ketika Anda berbuat dosa, jika Anda diam-diam menyimpan keinginan untuk melanjutkan dosa ini, pada kenyataan Anda akan menyerah pada perbuatan itu sendiri. Tetapi jika Anda mematikan keinginan dosa sejak awal, maka Anda bisa menang atas dosa dalam berperilaku. Sehingga Anda juga bisa menang dalam kehidupan pikiran. Rasul Paulus berkata, aku ingin perbuatanmu, pikiranmu, dan keinginanmu dibebaskan dari dosa. Jadi bukan hanya perbuatan, saudara. Pikiran dan hasrat aja sudah dosa. Rasul Paulus ingin Anda membunuh semua kategori dosa di dalam diri Anda. Keempat, saudara, bahwa dia ingin kita membunuh keserakahan. Paulus mengatakan bahwa menginginkan barang atau orang yang bukan milik kita adalah akar dari jenis perilaku dosa ini. Chen, ya, milik orang lain, ya. Dan oleh karena itu, keserakahan harus dimortifikasi. Saudara, dari 10 perintah Allah, 9 perintah lainnya dapat Anda lakukan secara eksternal. Anda tidak dapat mengingini secara eksternal, tidak ada yang bisa melihat Anda mengingini. Ya, bisa jadi orang tahu bahwa kita serakah. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin Anda menjadi benar secara tindakan, lahiriah eksternal, tetapi dia ingin seluruh hati Anda menjadi benar. Jadi jangan mengingini, karena keserakahan itu akan membawa Anda ke dalam keinginan yang berlebihan untuk hal-hal yang tidak Anda miliki, yang bukan milik Anda. Dan itu akan membuat keinginan Anda terpengaruh. Itu akan membuat pikiran Anda juga terpengaruh. Dan akhirnya itu akan membuat perilaku Anda terpengaruh. Karena itu, jangan lakukan itu, saudara. Karena itu akan berentet, saudara. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengatakan bahwa keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Nah, di mana letak ini adalah penyembahan berhala, saudara? Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana keserakahan bisa disamakan dengan penyembahan berhala. Keserakahan adalah penyembahan berhala karena keserakahan adalah menyembah kehendak Anda sendiri. Keserakahan mengatakan, saya menetapkan kehendak saya sebagai standar perilaku dan karena itu saya menyembah kehendak saya. Dan apa itu penyembahan berhala? Yaitu menyembah selain Allah Tritunggal dengan cara apapun selain dari apa yang diperintahkannya. Jadi,
Ketika kita menyembah kehendak kita menjadi penyembah berhala. Ini adalah cara lain yang Paulus dan Yesus katakan kepada kita, bahwa ketika kita melakukan satu dosa, kita melakukan semuanya karena mereka saling berhubungan. Ketika Anda serakah, Anda penyembah berhala. Ketika Anda penyembah berhala, Anda serakah. Mereka terhubung. Jadi, Rasul Paulus berkata, bunuhlah dosa-dosa ini, saudara. Kelima, saudara, matikanlah dosa perkataan dan kejahatan. Saudara, di sini ditulis marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu, serta dusta. Paulus berkata, kamu jemaat di Kolose, kamu pernah hidup oleh hal-hal di atas. Paulus mengakui bahwa jemaat-jemaat di Kolose benar-benar bergumul dengan dosa-dosa mematikan yang akan menghancurkan hidup mereka. Rasul Paulus berkata bahwa gereja yang saleh di Kolose pun ini pernah dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya ditandai dengan kemarahan dan kedengkian, dan kemarahan dan segala macam ketidakmurnian seksual. Tetapi mereka telah diubah di dalam Kristus dan telah menjadi saksi bagi dunia. Jadi hal ini harusnya membuat kita ada harapan bagi kita, saudara. Hal ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa ada harapan bagi kita. Di mana orang-orang Kolose pun dulu pernah hidupnya ditandai oleh kemarahan, kedengkian, iri hati, ketidakmurnian seksual, dan sekarang mereka telah menjadi saksi Kristus. Jadi ada harapan bagi kita untuk menjadi seperti jemaat di Kolose. Karena bahkan jika seluruh dunia tidak tahu apa yang terjadi di hati kita, kita tahu apa yang terjadi di hati kita suatu saat, dan kita tidak ingin seluruh dunia mengetahuinya karena kita tidak berpikir mereka akan menerima kita. Nah, saudara, Rasul Paulus berkata, saya tahu apa yang sedang Anda gumuli, saya tahu apa yang sedang Anda perjuangkan. Paulus tidak akan berbicara kepada orang-orang Kolose ini tentang hal-hal ini jika mereka tidak bergumul dengannya. Jadi Paulus sengaja membeberkan dosa-dosa ini secara spesifik, karena ini memang dosa-dosa yang terjadi di Kolose sebelumnya. Ini akan membuang-buang waktu dia dan mereka. Paulus berbicara tentang hal-hal ini secara spesifik, karena ini juga merupakan hal-hal yang kita sebagai orang Kristen terus perjuangkan. Dan saudara, dan semakin cepat kita mengakuinya, semakin cepat kita dapat melanjutkan pekerjaan pertobatan Kristen dan mati untuk dosa. Dan Rasul Paulus sekali lagi berkata, lakukan ini secara khusus. Kita tidak bisa berdoa secara umum, Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya. Spesifik, saudara. Tuhan Yesus, ada satu kedagingan yang saya belum lepas, Tuhan Yesus. Hati saya, kami tidak mampu. Tetapi dengan kuasa-Mu, saya dapat melepaskan ini. Kita ngomong secara spesifik gitu. Anda harus melawannya secara khusus. Mengapa? Karena ketika Anda bertobat secara umum, Anda tidak pernah mengakui realitas dosa yang menghancurkan Anda dan menghancurkan persekutuan Allah. Jadi Paulus membahas secara spesifik. Perhatikan apa yang dia katakan. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, dan dusta. Dan kita harus menabrak, bekerja untuk mematikan dosa-dosa ini secara spesifik. Dan Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kolose, janganlah kamu hidup seperti ini, karena bukan dirimu yang sebenarnya sekarang. Itu dirimu yang dulu. Dan karena itu, bunuhlah dosa. Kenapa sekarang dia harus mengatakan itu? Karena ketika kita menjadi orang Kristen, memang kita tidak langsung menjadi yang sempurna. Wah, Tuhan Yesus datang, Roh Kudus datang, wah kita jadi sempurna tanpa dosa. Bukan begitu. Kita tidak langsung menjadi sempurna tanpa dosa. Nah, di sini Anda bisa bernapas lega. Karena kita semua tidak ada yang rentan untuk tidak berdosa. Anda belum harus sempurna, tetapi suatu hari Anda akan sempurna. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadilah kamu sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Bukan di sini, tapi di sana, saudara. Sekarang Anda harus bertumbuh. Dengan cara apa? Anda harus setiap hari mematikan dosa. Masalahnya, apakah Anda berusaha untuk membunuh dosa? Ini adalah salah satu tanda pertumbuhan Kristen, saudara. Apakah Anda menemukan, mengidentifikasi, dan kemudian mencari dan menghancurkan dosa dalam hidup Anda yang menghancurkan Anda dan menghancurkan hubungan Anda dengan orang lain?
Ini adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri Anda. Jika memang demikian, hiduplah oleh Roh, maka Anda tidak akan mengikuti keinginan daging, karena keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Jika Anda oleh Roh mematikan keinginan daging Anda, maka Anda akan hidup. Di situ ditulis di Roma 8, ya. Nah, saudara, di sini saya mendapatkan suatu artikel yang bagus, cara terbaik untuk mematikan dosa, yang ditulis oleh Thomas Brooks. Thomas Brooks mengatakan, saya telah bertanya kepada 5 orang yang ditanya apakah cara yang terbaik untuk mematikan dosa, dan mereka memberikan jawaban sebagai berikut. Kata yang pertama, cara yang terbaik untuk mematikan dosa adalah dengan merenungkan kengerian kematian. Kata orang yang kedua, cara terbaik untuk mematikan dosa adalah dengan merenungkan hari penghakiman. Kata orang ketiga, cara terbaik untuk mematikan dosa adalah dengan merenungkan sukacita surga. Kata yang keempat, cara terbaik untuk mematikan dosa adalah dengan merenungkan siksa neraka. Kata yang kelima, cara terbaik untuk mematikan dosa adalah merenungkan kematian dan penderitaan Kristus. Saudara, tidak diragukan lagi, jawaban orang yang kelima adalah jawaban yang paling tepat. Jadi kalau kita nggak ada sukacita surga, kita tidak mematikan dosa kita. Kalau kita tidak diancam oleh hari penghakiman, apakah kita tidak mematikan perbuatan dosa kita? Bukan, kita mematikan perbuatan dosa kita karena Allah dengan kasih memberikan anaknya tunggal. Sehingga demi kita, dia mati di kayu salib agar kita lepas dari kuasa dosa. Jadi, saudara, memandang setiap hari kepada juru selamat yang berdarah di kayu salib, yang mengerang, menahan siksaan, dan mati di kayu salib, adalah satu-satunya cara yang akan menumbuhkan dan mematikan dosa. Karena itu, saudara, jangan lepas dari Yesus Kristus. Jangan pernah berhenti memandang kepada Yesus Kristus yang disalibkan sampai kemerdekaan mengalir darinya ke penyelesaian dosa-dosa khusus, saudara, yang tadi disebutkan, yang paling menghalangi dan menghambat pertumbuhan kasih karunia dan kekudusan dalam jiwa, saudara. Jadi itu bagian kedua, mortifikasi dosa, saudara. Bagian kedua. Dan bagian ketiga, Kolose 3:10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, anakaino, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saudara, bagian ketiga adalah renew in Christ, diperbaharui menjadi seperti Yesus Kristus. Itu juga bagian dari manusia baru, saudara. Jadi kalau kita tidak diperbaharui, ya, kita juga harus, benar nggak kita itu adalah manusia baru gitu. Nah, ya. Saudara, karena kita hidup di dalam Kristus, kita mencari hal-hal surgawi. Dan karena kita mati bersama Kristus, kita menanggalkan hal-hal yang menjadi milik kehidupan duniawi dan dosa masa lalu. Nah, hasilnya adalah kita akan diperbaharui menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin memperbaharui kita dan menjadikan kita serupa dengan Dia. Kata kerja Yunani yang diterjemahkan mengenakan menunjukkan tindakan sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menanggalkan hidup yang lama dan mengenakan yang baru. Manusia lama kita telah dikuburkan, manusia baru kita di dalam Kristus sekarang yang memegang kendali. Tetapi kata kerja yang diterjemahkan diperbaharui, anakaino, adalah sebuah kata kerja present participle yang artinya yang terus-menerus diperbaharui. Jadi tadi ada kata JTO, carilah, itu juga terus-menerus untuk mencari perkara di atas. Matikanlah, nekro, itu juga berarti terus-menerus mematikan perbuatan daging kita. Keselamatan selalu mengarah pada proses sanctification, pengudusan, yang artinya menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Orang Yunani memiliki dua kata yang berbeda untuk kata baru. Kata neo berarti baru pada waktunya. Kita menggunakan kata ini sebagai awalan bahasa Inggris seperti kata-kata neo-ortodoksi atau neoklasikisme.
Kata kainos, anakainos berarti baru dalam kualitas, naik level, diperbarui dalam higher stage. Kadang-kadang kedua kata ini digunakan secara bergantian dalam perjanjian baru, tetapi masih ada perbedaan mendasar. Perbedaannya, orang percaya itu sekali untuk selamanya mengenakan manusia baru, neo. Tetapi kata anakainos itu kata yang terus-menerus harus kita lakukan. Dan sebagai akibatnya, dia diperbarui terus-menerus. Ada perubahan kualitas, karena dia menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Manusia baru adalah Yesus Kristus, Adam terakhir, kepala ciptaan baru. Nah, saudara, bagaimana pembaharuan ini terjadi? Melalui pengetahuan, saudara. Kata pengetahuan adalah salah satu istilah kunci dalam kosakata kaum Gnostik. Tetapi apa yang disebut pengetahuan rohani mereka tidak pernah dapat mengubah hidup seseorang untuk membuatnya seperti Kristus. Hanya Alkitab, pengetahuan belajar Alkitab yang bisa mengubah kita menjadi Yesus Kristus. Semakin baik kita mengenal Kristus, semakin baik kita akan menjadi seperti Dia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini melibatkan seluruh kepribadian, kecerdasan, intelijen, emosional, sama will, kehendak. Dan spiritual manusia, ia lebih dari sekedar tubuh. Ketika manusia berdosa, gambar Allah ini dirusak dan dihancurkan. Terlepas dari kerusakan akibat dosa, manusia itu masih menyandang gambar Allah. Kita karena dibentuk menurut gambar Allah dan diubah bentuknya makin jauh dari gambar Allah oleh dosa. Tetapi karena ada Yesus Kristus, tetapi melalui Yesus Kristus kita dapat diubah menjadi gambar Allah. Kita diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Jadi saudara, saat kita bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, kita akan diubahkan oleh Roh Kudus di dalam kita untuk berbagi dalam gambar Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan mengubah kita dengan memperbaharui pikiran kita, dan ini melibatkan studi firman Tuhan. Kebenaranlah yang membebaskan kita dari kehidupan lama. Saudara, jika anak memerdekakan kamu, maka kamu pasti akan merdeka, saudara. Tujuan Allah bagi kita adalah agar kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini mengacu pada karakter, kualitas spiritual dari batin manusia. Ketika kita melihat Yesus Kristus, kita akan menjadi seperti Dia dan memiliki tubuh yang dimuliakan seperti Dia. Tetapi sementara kita menunggu Dia kembali, kita dapat menjadi seperti Dia dan berbagi gambar kudusnya melalui kesamaan karakter Dia. Kesamaan karakter kita yang terus diubahkan menjadi seperti Dia. Nah, ini adalah proses pembaharuan yang terus-menerus. Karena, saudara, Roh Kudus akan menggunakan firman Tuhan dalam proses pembentukan. Perbedaan manusia seharusnya tidak menjadi penghalang untuk hidup kudus di gereja. Di dalam Yesus Kristus, semua perbedaan manusia akan lenyap. Jadi di dalam Yesus Kristus tidak ada diskriminasi bangsa, baik Yahudi maupun Yunani. Tidak ada diskriminasi atas perbedaan agama sebelumnya, sunat atau tidak sunat. Para guru Gnostik legalistik mengajarkan bahwa sunat penting bagi kehidupan rohani, tetapi Paulus menjelaskan bahwa tindakan sunat tidak sama sekali memberikan keuntungan dalam kehidupan rohani. Juga tidak ada diskriminasi budaya dalam Kristus. Engkau barbarian atau engkau adalah Skit. Orang Yunani menganggap semua orang non-Yunani seperti orang barbar. Dan orang Skit adalah orang barbar terendah. Namun di dalam Yesus Kristus, status budaya seseorang bukanlah keuntungan atau kerugian. Juga bukan diskriminasi status ekonomi atau status politiknya, budak atau bebas. Paulus menjelaskan bahwa seorang budak harus berusaha untuk mendapatkan kebebasannya, tetapi dia tidak boleh berpikir bahwa dia cacat secara rohani karena posisi sosialnya. Semua perbedaan manusia hanya milik manusia lama atau milik manusia baru. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus menambahkan, tidak ada laki-laki atau perempuan, dan demikian menghapus bahkan diskriminasi jenis kelamin. Kristus adalah segalanya, di dalam semua adalah kesimpulan Paulus. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, jadi di dalam gereja, sebagai kita yang telah diperbaharui menurut gambar Yesus Kristus, adalah salah untuk membangun persekutuan gereja di atas apapun selain Yesus Kristus, di atas pribadinya dan pekerjaannya. Pelayanan yang dibangun di atas perbedaan manusia seperti ras, warna kulit, status sosial itu tidak alkitabiah, saudara.
Salah satu bukti perkembangan rohani dan pembaharuan pikiran adalah kesediaan untuk menerima dan mengasihi semua orang dengan tulus, mengenal Yesus Kristus dan berusaha untuk mengenal Dia. Untuk menjadi manusia baru berarti diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Untuk menjadi manusia baru berarti kehilangan apa yang sekarang kita sebut diri kita sendiri, harga diri kita sendiri, ego kita, segala macam. Kita harus hilangkan itu, kita harus mundur dari sana. Keluar dari diri kita sendiri, ke dalam Kristus kita harus pergi. Sehingga kehendaknya akan menjadi kehendak kita. Kita juga harus memikirkan pikirannya, yaitu di dalam firman Tuhan, untuk memiliki pikiran Kristus, seperti apa yang dikatakan Alkitab. Dan jika Kristus adalah satu, dan jika Dia adalah di dalam kita semua, maka saudara-saudaraku, kita semua akan memiliki pikiran dan kehendak yang sama, saudara. Nah, sebagai penutup, saudara, Kristus adalah segalanya dan di dalam semua. Adalah penekanan dalam surat Kolose ini. Supaya dalam segala hal Ia diutamakan. Karena kita lengkap di dalam Kristus, kita dapat melihat dan mengerti perbedaan orang duniawi dan orang kudus. Dan mengerti perbedaan duniawi yang memisahkan orang-orang kudus, dan kita bisa menikmati kesatuan rohani di dalam Tuhan Yesus. Guru-guru palsu gnostik seperti guru-guru palsu hari ini mencoba merampok umat Allah dari kekayaan kesatuan mereka di dalam Kristus. Waspadalah. Saudara, kita diidentifikasi di dalam Kristus. Kita hidup di dalam Kristus karena Kristus bangkit. Oleh karena itu, kita harus mencari hal yang surgawi. Kita mati di dalam Kristus, oleh karena itu kita harus membunuh yang duniawi. Kita dimaksudkan untuk diperbaharui menjadi seperti Kristus. Oleh karena itu, saudara, buka hati, buka pikiran, dan kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran kita setiap hari di dalam firman Tuhan, dan juga menjadikan kita lebih serupa dengan gambar Allah. Saudara, demikian sharing saya mengenai manusia baru. Tuhan Yesus berkati. Dan setelah manusia baru, kita akan belajar tentang komunitas di dalam Kristus. Ini saya pernah bawakan di gereja, tetapi itu versi khotbah. Versi pengajaran itu jauh lebih detail nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ini doa kami. Ini hidup kami, biar Roh Kudus bentuk, Roh Kudus tuntun tangan kami, untuk kami semakin hari semakin disempurnakan, hidup kami semakin hari semakin dibentuk. Terima kasih Roh Kudus, dan biarlah kami memiliki hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, biar terus kami berjalan dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini hidup kami. Terima kasih, biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hidup kami semakin menyerupai dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau melawat setiap kami, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Biar Roh Kudus terus tuntun tangan kami untuk kami berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan, berkati hamba-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan, dengan hikmat yang dilimpahkan dari surga. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Biar melalui hidup hamba-Mu ini, banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang belajar mengenal Tuhan Yesus, dan semakin lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan nama Pak David Chang ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami akhiri kelas ini ya Bapa, mari Engkau curahkan berkat yang terbaik, berkat dari surga atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.